Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 24 Februari 2023. Renungan didasarkan dari kitab Roma pasal 1, ayat 16 sampai dengan 17. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, kebaikan, rahmat, berkat, dan keselamatan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Maka kesenantiasaan itu yang hari ini pula kami terima melalui kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Untuk itu, jamalah, urapilah, dan kuduskanlah kami Tuhan, supaya kebenaran-Mu benar terjadi atas seluruh hidup, iman, dan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda, kebenaran, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Roma pasal pertama ayat 16 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Jumat 24 Februari 2023 adalah hidup oleh iman. Kemarin kita bersama telah merayakan kehidupan iman kita. Melalui apa? Melalui perayaan ibadah Rabu Abu. Rabu Abu menjadi penanda bahwa kita telah memasuki masa Prapaskah, di mana kita akan berjalan, menempuh, dan menghayati selama kurang lebih 40 hari sampai dengan Sabtu Sunyi pada tanggal 8 April 2023. Pertanyaannya, kenapa kita harus merayakan atau menempuhnya? Tentu memang tidak banyak atau masih ada gereja-gereja yang belum melakukan ibadah ini. Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo telah memulai ibadah Rabu Abu sejak tahun 2015. Artinya ini sudah berjalan 9 tahun. Langkah yang berat di awal, di tahun 2015. Tentu banyak pertanyaan, pergulatan, refleksi, banyak hal-hal yang masih disiapkan. Tapi saya yakin pada perjalanan yang ke-9 tahun ini, sudah banyak jemaat yang memahami arti makna dari ibadah Rabu Abu. Paling tidak, dalam ibadah ini kita dimengertikan, kita dipahamkan, atau kita dibangunkan pada kesadaran religius bahwa kita telah memasuki masa Prapaskah. Sehingga orientasi spiritual kita akan menuju pada Minggu Pekan Suci, Minggu Trihari Suci, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan berpuncak pada perayaan liturgis, yaitu peringatan Paskah itu sendiri. Dengan demikian, perjalanan yang kita hayati ini semakin membuat kita untuk terhubung dalam kesadaran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita dibangunkan pada penantian, pada minggu-minggu Advent. Maranatha.
Dan sekarang aklamasi liturgisnya Hosiana. Ada tarikan yang terus-menerus dalam perjalanan spiritual kita. Bahwa yang lalu terus berlanjut dalam kehidupan kita ke depan. Dan ke depan itulah yang kita songsong. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang membuktikan bahwa Ia ada dan nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang ada di teks yang kita renungkan di ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Penghayatan dalam masa Prapaskah adalah bagian di mana kita menghayati dengan penuh kebenaran firman-Nya, kehendaknya, karya dan kuasanya dalam kehidupan kita. Karena Injil adalah berita sukacita, kabar baik bahwa Tuhan hadir. Kabar baik bahwa kemurahan Tuhan tak pernah berhenti. Sehingga yang menjadi pesan pertama adalah, mari terus kita hayati dan hidupi rangkaian perjalanan spiritual kita, supaya benar kita menemukan bahwa Injil memampukan kita kokoh dan bertahan dalam melanjutkan kehidupan ini. Sehingga masa Prapaskah selama 40 hari bukan melemahkan kita, tetapi kita diisi dengan penuh. Ketika kita terus menemukan kasih, kehangatan, pengharapan yang dari Tuhan. Yang kedua, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Langkah yang sedang kita bangun dalam masa Prapaskah ini adalah supaya apa? Tadi disebutkan kokoh, berarti ketika langkah kita tegap, maka kita terarah pada tujuan yang kita harapkan. Karena di dalamnya keselamatan yang dari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu, yang kokoh menunjukkan kekuatan yang besar yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, rasakan terus dan hayati dengan dalam masa Prapaskah ini, supaya kekuatan yang dari Tuhan, melalui kebenaran sabdanya, melalui kuasanya, benar ada dalam kehidupan kita. Sehingga berbagai persoalan, pergulatan, pergumulan yang hebat dan besar yang kadang menggentarkan batin kita, kita menjadi percaya bahwa kekuatan yang berlimpah datangnya dari kuasa Tuhan. Bahwa kekuatan yang besar itu datangnya dari keselamatan yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai penutup, tema hari ini hidup oleh iman. Di ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pada bagian ini kita diteguhkan kembali bahwa satu-satunya yang membuat kita bertahan, yang kokoh, yang kuat dan selamat adalah ketika iman kita adalah iman yang terus berproses mencari. Mencari apa? Tentu mencari Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang terus mencari, yang terbuka, iman yang mau kemudian dibangkitkan. Sehingga ketika kita terus berproses dan tidak berhenti, yakinlah kita akan berjumpa dengan kebenaran-kebenaran Tuhan yang menjawab dari setiap pikiran, logika kita, atau mungkin yang ada dalam kerinduan batin kita. Karena apa? Kebenaran itu akan selalu ada dan nyata. Kebenaran yang dari Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Untuk itulah, dalam minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita benar hidup oleh iman. Karena dengan iman, kita bisa mengarungi kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami harus hidup oleh iman. Salah satunya, kami harus menghayati pula masa Prapaskah ini. Mampukan kami menemukan
mampukan kami menemukan kekuatan keselamatan yang mengokohkan langkah hidup kami. Sehingga ketika kami menghayati masa prapaskah, kami berjumpa dengan-Mu ya Tuhan, yang nyata dan ada untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Karena Engkau nyata dan ada menyelamatkan kami, maka kami percaya Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu, khususnya Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Francisca Nena Bivan, Ibu Suparmo, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Vika Mariana, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Tolonglah Tuhan hamba-hamba-Mu ini dengan kasih, kemurahan, dan kekuatan serta cinta-Mu. Berkati juga seluruh keluarga yang mendampingi. Berikan kesabaran, ketabahan, ketenangan, dan anugerah-Mu besar atas kehidupan mereka. Demikian juga atas setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati, dan kasih kuasa-Mu Tuhan yang melepaskan dari setiap derita kami. Berkat-Mu melimpah, keselamatan-Mu berbicara atas kehidupan kami, kini dan selamanya. Berkati juga anak dan cucu kami, satu persatu, biarlah kasih-Mu Tuhan ada, berkat-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja GKJ Sari Mulyo. Tolonglah ya Tuhan, sempurnalah kasih-Mu dan kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan Engkau menolong, Engkau hadirkan berkat-Mu yang melimpah atas negara dan bangsa kami Indonesia. Dan kami terus berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah Engkau ya Tuhan yang hadir dan yang menolong ya Tuhan, supaya perdamaian dunia terwujud. Kami mengingat hari ini genap 1 tahun peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, padamkan dan redakan peperangan ini. Kami yakin kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam-Mu ya Tuhan, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.